Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Ida Dias Retnandalas, tentunya yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 25 Mei 2022. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan Selasa, indeks harga saham gabungan atau IHSG terpantau menguat pasca pengumuman putusan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia yang tetap berada di level 3,5%. Indeks harga saham gabungan terpantau menguat 1,07% atau 73,37 poin menuju level 6.914,14. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada rentan harian 6.822,14 hingga tertinggi di level 6.941,67. Tercatat 22,44 miliar lembar saham dengan nilai transaksi 16,46 triliun rupiah. Sektor transportasi paling legit dengan kenaikan 6,42% dan diikuti pula oleh sektor energi yang menguat sebesar 2,23%. Investor asing terlihat melakukan aksi jual beli bersih di seluruh pasar dengan net sell 57,51 miliar rupiah. Saham PT Bank Sentral Asia paling banyak dilepas asing dengan net sell 165,36 miliar rupiah. Setelah itu terdapat saham PT Telkom Indonesia yang juga dilego asing sebanyak 158,64 miliar rupiah dan saham PT Astra Internasional dengan net foreign sale sebesar 114,2 miliar rupiah. Sementara itu saham PT Perusahaan Gas Negara justru banyak diborong asing dengan net buy 206,16 miliar rupiah. Diikuti saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan net foreign buy 167,31 miliar rupiah dan saham PT Bank Negara Indonesia sebesar 74,53 miliar rupiah. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 hingga 24 Mei 2022 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day rate repo rate di level 3,50%. Sejalan dengan keputusan tersebut, Bank Indonesia juga menetapkan suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan keputusan tersebut sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG yang kembali bergerak di zona hijau pada perdagangan kemarin. Indeks saham ditutup menguat 1,07% ke posisi 6.914,14. Penguatan IHSG ini terjadi di tengah longsornya berbagai indeks saham acuan di mayoritas bursa saham Asia. Keputusan Bank Indonesia mempertahankan BI 7-day reverse repo rate mempertahankan penguatan IHSG. Secara teknikal, pergerakan IHSG masih berpotensi bullish pada perdagangan hari ini. Analis Pintrako Sekuritas Paldi Kurniawan menyebutkan gap IHSG di 6.820 hingga 6.900 sudah kembali tertutup. Indikator Moving Average Divergence juga berada dalam tren bullish yang mengindikasikan potensi penguatan lanjutan hari ini. Meski demikian, terbentuknya pola bearish stick sandwich juga perlu diwaspadai sebagai sinyal konsolidasi lanjutan di atas critical support 6.820. Terang Valdi kemarin. Equity Research Analyst Pelamars Investindo Sekuritas Desi Irasyanti juga memprediksi IHSG hari ini akan menguat. Analisanya, IHSG akan bergerak dalam rentan harian pergerakan 6.900 hingga 6.975. Secara fundamental, hari ini pergerakan IHSG akan lebih dipengaruhi oleh sejumlah sentimen ekonomi global. Pertama, pelaku pasar akan mencermati pidato Chairman the Federal Reserve, Jerome Powell dalam pertemuan ekonomi di Las Vegas. Menurut Cheryl Tanuwijaya, analis jasa utama Kapital Sekuritas, IHSG berpotensi menembus 7.000 jika pidato Powell berhasil menenangkan pelaku pasar. Namun, jika terjadi sebaliknya, maka diperkirakan IHSG bisa kembali terkoreksi.
Kedua, pelaku pasar juga menunggu rilis notulen rapat The Fed yang dijadwalkan rilis Rabu waktu Amerika Serikat atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Pasar akan kembali mencari sinyal agresivitas The Fed dalam mengatrol tingkat suku bunga. Menurut Valdi, hari ini investor dapat memperhatikan potensi minor bullish reversal pada saham-saham konstruksi dan properti seperti ADHI, Wika, WSKT, PTPP, PWON, BSDE, dan CTRA. Saham lain yang dapat diperhatikan adalah BBRI, BTPS, UNVR, UNTR, dan IMPC. Kita beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat melanjutkan rally pada perdagangan Selasa seiring pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Rally harga emas juga dibantu oleh permintaan akan safe haven di tengah kekhawatiran atas inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada perdagangan Selasa pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Exchange terkerek 9,6 US dollar menjadi 1.857,40 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga menguat 5,64 US dollar ke level 1.858,86 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama saingannya turun menjadi 101,983. Dari dalam negeri, berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp987.000, naik Rp3.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp873.000 per gram, nilai itu lebih tinggi Rp3.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia kembali lesu pada perdagangan Selasa petang karena kekhawatiran pasar atas meningkatnya kemungkinan terjadinya resesi serta peningkatan kasus COVID-19 di Beijing. Pada perdagangan Selasa petang pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni 2022 terkoreksi 0,52% menjadi 109,72 US dollar per barel di New York Central Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli 2022 juga terkoreksi 0,53% menjadi 110,19 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Muncul kekhawatiran di kalangan investor atas potensi terjadinya resesi global yang akan melemahkan prospek permintaan minyak. Hal ini terlihat dari sejumlah pernyataan yang terungkap dalam pertemuan puncak ekonomi tahunan Davos yang dimulai pada 22 Mei lalu. Sementara itu, Shanghai yang merupakan pusat bisnis Cina memulai pelonggaran mobilitas pada 1 Juni karena kasus COVID-19 menurun. Akan tetapi, munculnya peningkatan kasus COVID-19 baru di Beijing telah menimbulkan kekhawatiran akan diberlakukannya pembatasan yang lebih lanjut. Ibu kota Cina mendeteksi 99 kasus baru pada hari Minggu, naik 61 kasus dibandingkan hari sebelumnya. Ini merupakan kenaikan harian terbesar selama wabah dalam kurun waktu 1 bulan. Berita penutup kita pada pagi hari ini adalah aksi ambil untung dari penguatan dolar Amerika Serikat mulai terjadi. Kurs rupiah berpotensi menguat sementara. Selasa, kurs spot rupiah naik tipis 0,08% ke 14.661 per dolar Amerika Serikat. Kurs disdor Bank Indonesia juga naik 0,08% menjadi 14.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis Monex Investino Futures Andian Wijaya mengatakan kebijakan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 3,5% tidak terlalu banyak mempengaruhi rupiah. Mata uang Garuda lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar pada dolar Amerika Serikat. Walau ada rencana kenaikan suku bunga The Fed, Andian mengamati sebagian pelaku pasar sudah menaruh posisi beli dolar Amerika Serikat sejak Mei tahun lalu. Kini, pelaku pasar telah melepas posisi dan mengambil laba. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri menyebut sikap hawkish The Fed masih mendominasi pergerakan rupiah ke depan.
Ia memprediksi hari ini rupiah bergerak sideways di 14.628 hingga 14.686 rupiah. Sedangkan Andian melihat kurs rupiah masih bisa menguat karena profit taking masih bisa berlanjut. Rupiah akan bergerak antara 14.575 hingga 14.750 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.